Salawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, qudwah kita, Rasul teladan umat sepanjang zaman, yang insya Allah telah curahan ikhtiarnya itu ya, curahan ikhtiarnya, dakwahnya hingga kemudian bisa kita rasakan di sini, hingga kemudian Islam ini ada di hati kita dan menghujam pada hati-hati kita, pada jiwa kita, dan menjadi amal-amal yang bisa kita amalkan sampai sekarang, insya Allah ya, alhamdulillah. Makanya nggak henti-henti salawat serta salam pada Rasulullah terus kita panjatkan ya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba atau orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu semua, kali ini kita bahas lanjutan dari konsep mendidik anak sesuai fitrah Islam, dan di episode ketiga kali ini kita bahas tentang menumbuhkan fitrah bersosialisasi dalam pergaulan anak ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang fitrah bernalar dan belajar anak di episode pertama, di episode kedua kemarin kita sudah bahas tentang fitrah beragama dan keimanan anak ya, di mana kemudian bagaimana kita menumbuhkan caranya. Dan ini masih lanjutan berikutnya, kita bicara tentang menumbuhkan fitrah bersosialisasi dalam pergaulan anak ya. Ini kita nanti kita sedikit ulas awalnya untuk kemudian kita sama-sama dapatkan gambaran dulu. Saya perbesar ya supaya jelas. Oke. Baik, bismillah, kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada slide pertama. Ya, saya sedikit ringkaskan kemarin dulu ya, jadi sedikit saya ulang setiap pertemuannya. Ketika kita bicara fitrah di Quran, yang bicara secara langsung memang fitrah itu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, dan hadapkan wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, jadi di sini fitrah ini para ulama mensepakati beberapa artinya. Ada yang mengartikan sebagai yang paling banyak adalah Islam, ada yang mengatakan ini tauhid, ada yang mengatakan kesucian, ya, ada juga yang menggambarkan ini adalah sebuah ciptaan Allah pada awalnya. Ya, seperti Ibnu Abbas, dia menggambarkan kalau kata fitrah ini berarti adalah ciptaan pada awalnya, karena hampir semua ayat yang atau hadis yang bicara fitrah ini memang mengenai dengan penciptaan manusia pada berikutnya. Ya, jadi kita pahami ini adalah agama atau sesuatu yang Allah ciptakan pada asalnya. Itu fitrah, gitu ya. Pada awal manusia diciptakan. Ya, saya sempat sampaikan di pertemuan pertama, bedakan dengan watak, bedakan juga dengan naluri dasar manusia. Ini berbeda, ya. Jadi sudah sempat saya gambarkan perbedaannya apa. Dan fitrah ini banyak berbagai macam jenisnya, termasuk kemarin bernalar, berpikir, beragama. Dan kali ini kita masuk satu fitrah yang Allah ciptakan itu dari lahir kita membawa fitrah itu adalah fitrah untuk kemudian kita bersosial. Ya, ini dari Al-Hujurat ayat 13, ketika Allah katakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini nanti tentang fitrah seksualitas kita bahas tersendiri lagi, ya, tentang laki-laki dan perempuan ini. Sekarang kita yang berikutnya dulu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal, ya, supaya kamu saling kenal mengenal, ya, lita'arafu di sini. Maka Allah gambarkan di sini salah satu fitrah yang akan kita temukan adalah ternyata manusia Allah ciptakan berbangsa dan bersuku-suku, ya. Allah ciptakan di sana kan syu'uban wa qabailan, ya. Para ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud syu'uban adalah berbangsa-bangsa selain Arab, dan qabailan, ya, itu ada qabail itu adalah dalam Arab itu sendiri masih ada lagi kabilah-kabilahnya, masih ada lagi ras-rasnya gitu ya, ada suku-sukunya. Jadi ada yang berbangsa, ada yang bersuku. Ini menggambarkan memang beragam sekali. Ya, jadi manusia tidak hanya Arab, ada yang di luar Arab juga, dan di Arabnya sendiri ternyata masih ada berbagai suku juga. Ya, itu yang luar biasa menggambarkan Allah ciptakan ini berbeda-beda, dan ini adalah fitrah. Ya, ini adalah fitrah. Ini dasar manusia yang memang dilahirkan dengan berbeda-beda. Ya, dengan satu tujuan, lita'arufu. Ya, jadi ini gambarkan ternyata kalau fungsi fitrah kita diciptakan berbeda-beda, itu ternyata adalah bagian dari fungsi bersosialisasi kita. Ini adalah perintah kita untuk kemudian kita bersosialisasi. Kita diciptakan berbeda untuk kemudian saling mengenal. Ya, ini adalah perintah tentang human relationship.
relasi manusia itu Allah ciptakan karena kita berbeda-beda. Maka kita dibutuhkan relasi, bersosialisasi, bicara, komunikasi. Kenapa? Karena kita berbeda. Itu yang terjadi. Ya. Nanti di Quran surat Al-Hujurat ini sendiri, kalau kita lihat dari ayat awal sampai ayat 13 dan lanjutannya juga, itu bicara tentang banyak tata krama. Kata Al-Hujurat ini sendiri kan ada di Quran surat Al-Hujurat sendiri di ayat 4-nya. Di ayat 4-nya disebut hujurat, artinya kamar-kamar, jamak dari kamar, ya. Dan ini hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, ya. Disebutkan hanya sekali Al-Hujurat ini di ayat 4 itu sendiri. Dan di sini itu banyak Allah menggambarkan tentang bagaimana tata krama kita. Yang di awal itu pada Nabi, nanti kemudian juga pada sesama manusia, sesama Muslim ataupun sesama manusia. Nah, ini kemudian jadi nanti patokan dasar tata krama, ini yang kita perlu bahas juga di awal, untuk kemudian kita tahu tata krama apa sih yang penting untuk kita ajarkan dulu pada anak-anak kita, baru nanti kita bicara tentang bagaimana mengajarkannya berdasarkan usia anak. Ya, jadi nanti kita akan bagi jadi dua bagian besar, adalah bagaimana kemudian kita pahami dulu apa tata krama dasarnya yang kemudian diajarkan Al-Quran. Yang kedua adalah bicara tentang bagaimana kita mengajarkannya berdasarkan usia. Ya, dua bagian besar ini mudah-mudahan sampai saya bahas semua dalam waktu kurang lebih 90 menit, ya, 90 menit atau sekitar sudah berkurang ya, sekitar 70 menit atau 80 menit ke depan. Nanti kita akan bahas bareng termasuk tanya jawab diskusinya. Jadi kalau ada yang ingin diskusikan nanti bisa langsung di chat room-nya saja, langsung kita ngobrol bareng di sana mudah-mudahan ya. Baik. Nah, kalau kita lihat nanti ada berapa konsep besarnya kalau kita bicara Al-Hujurat ayat 13 tentang fungsi sosialisasinya tadi, ataupun nanti bicara Al-Hujurat yaitu tata kramanya. Nanti tata krama dasar yang digambarkan dalam Al-Hujurat minimal di ayat 9, kemudian juga 11, 12, sebelum 13 tadi ya, 9 sampai 13 lah ya, kalau kita mau sebelum bicara tentang mengenalnya tadi, itu ada tata krama dasar yang melibatkan pertama akal dan rasa, yang kedua tentang laku dan lisan. Ya, jadi tata krama yang diajar Al-Quran itu adalah melibatkan dua titik besar ini. Yang pertama akal dan rasa, yang kedua laku dan lisan atau tindakan dan ucapan. Ya, ini tata krama yang kemudian diajarkan di Al-Hujurat untuk kemudian dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya, kita sebagai Muslim, maka ini harusnya ada pada diri kita dan ini harus juga ada diajarkan pada anak kita. Nanti di ayat 13-nya kemudian seruan untuk kita kemudian saling mengenal. Ya, ini adalah prinsip dasar bergaul dalam Islam. Ini adalah skill yang dimiliki oleh orang-orang Islam harusnya, ya, termasuk oleh anak-anak kita. Ya, kita lanjut kepada yang pertamanya. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Ketika Allah katakan ada perintah keadilan, ya, ada 2 kali disebut keadilan di sini. Kita lihat yang ini kalau kursor saya bisa dilihat ya. Sini ada, ini kan ceritanya tentang mendamaikan orang-orang berperang. Ya, pernah ada satu masa Rasul dan para sahabat datang, kemudian untanya Rasul itu buang air kecil, ya, buang air seni. Ya, kemudian bau, dan kemudian ada Abdullah bin Ubay, tokoh munafik ya Islam tapi munafik gitu ya, mengaku beriman tapi munafik, itu yang kemudian menghina ya dan bilang bau deh, pinggirin gitu ya. Nah, ada sahabat yang mendengar itu marah gitu ya, yang sampai kemudian dia menegur dan bilang baunya air kencing unta ini masih lebih enak daripada bau kamu gitu ya. Dan habis itu kejadian ada berantem lah antar orang-orang di Madinah waktu itu menggunakan sendal, ya, ada yang mengatakan menggunakan sendal, ada yang menggunakan tangan. Ya, jadi saling pukul-pukul. Ya, kemudian turun ayat ini untuk mendamaikan. Ya, kemudian di sini ada di ujungnya ada fa'aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Ya, ada 2 kata yang menggambarkan kata keadilan di sini. Ya, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Ya, diminta untuk kemudian fa'aslihu bainahuma bil adl, ya, untuk kemudian kita mendamaikan mereka berdua dengan adil, ya. Dan berikutnya waqsitu. Waqsitu maknanya adil juga, ya. Dimaknai juga dan hendaklah kamu berlaku adil, ya. Digambarkan di sana ada 2 keadilan. Yang pertama digambarkan dengan kata adil, yang kedua dengan kata aqsitu, gitu ya, waqsitu. Itu juga perintah untuk kemudian berlaku adil. Ini sama dengan ayat yang turun sebenarnya nanti di ayat poligami. Kita bahas berikutnya ya. Dan ayat poligami, ayat yang bercerita tentang hukum poligami ya di situ. Di situ aja menggunakan 2 kata ini. Ada kata adil, ada kata aqsitu. Ya, itu menggambarkan 2 bahasa adil yang digunakan dalam Al-Qur'an. Salah satunya, salah 2-nya ya yang menggambarkan, karena ada beberapa pilihan kata lain juga yang sebenarnya dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai makna adil.
Nah, kalau kita lihat di sini, ada ternyata perintah ketika terjadi sesuatu, ketika ada perbedaan pendapat dan lain-lain, maka yang diminta oleh Allah adalah wa aslihu, maka damaikan. Ya, maka salah satu karakter dasar, ya tata krama dasar adalah mendamaikan, tapi dengan adil. Ya, mendamaikannya dengan keadilan. Maka satu poin pertama yang kita bahas tentang akal dan fikir ini, tata krama dasarnya adalah adil salah satunya. Ya, jadi harus kita latih pada anak-anak kita, dan harus kita latih termasuk kemampuan bersosialisasi anak kita nanti berdasar usia adalah belajar tentang makna adil. Ya, ini penting nih. Usia 5 tahun ke bawah udah bisa belum? Ya sebenarnya dari umur 5 tahun anak-anak tuh sudah mulai bisa belajar nanti tentang adil. Ya, mulai pembagian dan lain-lain, anak-anak sudah diajarkan makna adil, belajar lebih jauh nanti di 7 sampai 10 tahun, dan kita harapkan di usia 10 sampai 15 atau 17 tahun, adil itu sudah menjadi keseharian mereka. Ya, karena apa? Adil ini adalah cara untuk kemudian mereka bisa bertahan dalam kehidupan sosial, ya kan? Kenapa kita perlu punya skill sosial, kemampuan sosial, tata krama dan sosial adalah supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan sosial. Ya, supaya kita kuat dalam kehidupan sosial, itu harus kita punya skill-skill seperti ini, ya. Nanti dari sini kita gambarkan ternyata yang saya bahas dari ayat ini ya, kalau kita dibahas yang lain mungkin banyak lagi ya. Adilnya ternyata ada dua. Ada adil itu material, ada adil itu materi immaterial. Ya, saya hanya menggambarkan ini satu contoh supaya mudah nanti kita menurunkan tentang bab pengajarannya. Karena salah satu yang kita harus ajarkan pada anak-anak itu adalah rasa adil. Itu harus ada ya. Bahkan bukan hanya orang tua pada anak, tapi anak itu dari kecil diajarkan tentang keadilan. Ya, saya ingin beranjak dulu ke ayat ini dulu di Quran surat An-Nisa ayat 3. Ya, ketika Allah katakan, ya, ini ya tadi saya katakan ya ayat yang membolehkan seorang pria berpoligami, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fa'ankihu ma tabalakum bin nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu, ya. Dan jika kamu kamu takut tidak dapat berlaku adil, ya, lihat di ayat awalnya, wa in khiftum alla tuqsitu, ya, maka menggunakan tuh, ya menggambarkan adilnya. Kalau kamu nggak mampu, kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, ya Allah ta'dilu, ya yang pertamanya menggunakan Allah tuqsitu. Kalau kamu takut nggak berlaku adil, yang keduanya Allah ta'dilu. Ya, maka di sini digambarkan para ulama. Kalau memang kata adil itu digambarkan dalam satu ayat atau surat atau hadis satu kata, sebenarnya gini, ada satu kata yang maknanya sama, maka maknanya itu meliputi semuanya. Tapi ketika dua makna yang maknanya sama ada dalam satu nas, maka masing-masing punya makna yang berbeda. Ya, para ulama termasuk mengartikan attitudis yang pertama adalah adil dalam sisi materi. Ya, jadi kenapa ayat ini turun? Karena pernah ada seorang perempuan, ya perempuan yatim, dia cantik, punya harta warisan yang banyak. Ada laki-laki yang pengen meminangnya, tapi nggak mau ngasih mahar dan nggak mau ngelola hartanya dengan baik, ya pengen diambil aja, pengen numpang hidup lah tanda kutip ya, matre ya kalau anak-anak sekarang bilangnya. Ada laki-laki kayak gitu pengen ngambil hartanya si perempuan itu, nggak mau ngasih mahar, maka kemudian ini dikatakan tidak adil. Maka kalau kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan orang yatim itu, perempuan yatim itu, kenapa? Karena nggak adil, perempuan itu nggak dikasih apa? Nggak dikasih nafkahnya. Yang salah satu bentuk nafkah adalah mahar tadi. Kenapa? Karena nganggapnya perempuannya udah kaya. Maka kalau kayak gitu kamu nggak mampu ngebayar maharnya si perempuan kaya itu, gitu ya, maka nikahi saja perempuan yang baik-baik di antara kamu 2, 3, atau 4, gitu ya. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja, gitu ya. Dan adil yang kedua menggunakan Allah ta'dilu, maka pakai kata adil, ya. Adil di sini maknanya adil dalam sisi immateri atau sisi rasa. Kalau kamu merasa kamu nggak bisa berbagi nafkah batin yang sama kepada 4 orang, atau 2 orang, 3 orang, nggak bisa bagi cinta yang sama, nggak bisa bagi perasaan yang sama, perhatian sama, maka nikahilah satu saja. Ya, maka di sini ada turunan kata adil itu. Adil yang pertama, dia bicara tentang harus adil dalam sisi materi, gitu ya. Dan kalau kamu nggak mampu adil, kalau kamu nggak mampu adil dalam sisi materi, nikahin yang lain, gitu ya. Dan kalau kamu menikah 2, 3, atau 4, tapi kamu nggak ngerasa, kamu pun bisa adil dalam sisi rasa, maka nikahilah satu. Sampai seperti itu dikatakan ya.
Jadi kalau kamu tidak dapat berlaku adil, adil dalam artian kok ngebagi kasih sayangnya nggak sama, 2, 3, atau 4-nya itu, maka satu aja ilahinya. Itu seperti itu. Kenapa? Karena adil di sini sifatnya immateri. Kasih sayangkah, perhatiankah, nafkah batinkah, dan lain-lain. Ya, ini supaya kemudian jadi sebuah ukuran juga. Ternyata adil itu seperti itu. Karena apa? Nanti kita nurunin belajar ke anak-anak, adilnya adil yang mana? Gitu ya. Misalkan di Quran selanjutnya masih bicara tentang hubungan suami istri di An-Nisa 129. An-Nisa 128 bicara tentang nusyuznya suami, ya. Ya, An-Nisa 129 dikatakan walan tastati'una an ta'dilu baina linnas walau harastum. Dan kalau kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil, pakai kata adil, ta'dilu, an ta'dilu terhadap istrimu walaupun kamu sangat ingin demikian, ya. Ini jadi penegasan. Adil dalam sisi rasa itu susah. Adil dalam sisi perasaan itu berat. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan adil dalam sisi materi. Itu kan, ya. Maka Nabi katakan saya udah ikhtiar nih seadil-adilnya, mudah-mudahan diterima gitu ya. Kenapa? Mencoba, tapi karena rasa itu kan susah. Bahkan bisa jadi nggak mungkin adil dalam sisi perasaan. Ya, ini yang harus kita pahamkan dan diajarkan ke anak-anak kita dari awal. Kadang-kadang waktu kita berlaku adil, ada perasaan yang berat. Misalkan waktu kita ngajarin sholat, ya kan? Kita kasih aturan sama buat semua anak. Ya, kalau mereka melanggar hukumannya ini, misalkan dipukul ya, pukul dalam artian hukuman, gitu ya. Dipukul atau diapain ya. Adil itu adalah melakukannya. Walaupun perasaan kita berat. Karena kalau ngikutin adil dalam perasaan, kasihan, anaknya juga nggak sengaja, kasihan ininya begini, dan adil seperti itulah yang nggak tepat. Ya, karena perasaan terlalu menguasai kita akhirnya. Gitu kan? Maka adilnya di situ adalah bentuknya kadang-kadang materi, harus ditegakkan, walaupun immateri, itu nggak juga bisa beres ditegakkan. Ya, meskipun guncang, dan bahkan sulit mungkin untuk ada. Tapi minimal yang bentuknya adalah immateri, itu juga kemudian diikhtiarkan oleh kita. Ya, kemudian di Quran surat Al-Maidah ayat 42. Ya, ini kemudian juga sama. Ya, ketika mereka mendengar kabar bohong gitu ya. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, nih kan ada orang Yahudi datang punya urusan dan kemudian minta dibereskan urusannya sama Nabi, ya, minta dibereskan sama Nabi, ya, uruskan maka putuskan, ya, di sana dikatakan, ya, fa'ahkum, ya, kalau tadi fa'aslihu bainahum bil adl gitu ya. Kalau ini fahkum bainahum bil qis. Maka diminta putuskanlah hukum, kasih hukum pada mereka dengan adil. Pakai kata bil qis. Kenapa? Karena seringkali orang Yahudi ini kan yang bikin permasalahan sama Nabi. Ya kan? Ada gangguan pada Nabi dan lain-lain. Dan kadang-kadang ada orang yang mereka yang maaf ya cari masalah sama Nabi, tahu-tahu minta tolong ke Nabi untuk menyelesaikan persoalan mereka, gitu ya. Dan di sini Allah minta untuk apa? Untuk adil menggunakan kata qis. Ya, kalau dari sisi rasa kesal, ya bisa jadi kesal. Kenapa? Ini orang minta tolong, udah gangguin mulu, sekarang minta tolong nyelesain masalahnya, tapi tetap masalahnya jangan jadi nggak adil ketika orang itu minta tolong pada kita. Maka adil di sini menggunakan kata ya, adil yang lebih banyak orientasinya pada materi atau akal, gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kata ini, akal dan rasa ini secara seimbang dalam perilaku kita, termasuk dalam bab adil yang contohkan di sini. Ya, sungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang adil. Dan adil di sini menggunakan kata muqsitin, ya, dan nggak ada dalam Quran menggunakan kata adilun, gitu ya. Allah mencintai orang-orang yang adilun, tapi yang Allah sebutkan innallaha yuhibbul muqsitin. Karena apa? Mungkin adil dalam sisi materi itu lebih mudah kita ikhtiarkan daripada kita adil dalam sisi rasa. Ya, ini mungkin. Maka paling tidak kalau rasa ini masih berat, condong kita ada dia begini dia begini, jangan sampai rasa itu menggerakkan kita hingga kemudian dalam bentuk yang terlihat dan materi kita menjadi tidak adil. Ya, makanya salah satu bentuk yang tausiah yang tausiah Qur'ani yang ada dalam Quran surat Yusuf itu kan ada kecenderungan lebih pada nabinya, ibu bapaknya Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub itu mencintai Yusuf dan anaknya Bunyamin. Dan ini membuat kecemburuan pada anak-anak yang lainnya. Ya, makanya buat orang tua kadang-kadang kita harus meletakkan adil. Walaupun mungkin ada sedikit beda. Misalkan gini, kita menikah bawa anak. Ya. Terus ada anak lagi sambung gitu ya. Anak sambung yang itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita sih ya, kalau suami gitu ya, bukan anak sambung. Atau anggaplah 2 anak dari sama-sama kandung. Misalkan misalkan ada seorang perempuan
menikah dengan suami terdahulunya, gitu ya, dan kemudian melahirkan 2 anak, dan kemudian dia menikah dengan suami barunya, kemudian melahirkan lagi. Sama-sama anak kandung, gitu ya. Cuman ada kecenderungan dia lebih mencintai salah satu suaminya. Misalnya suami yang pertama, gitu ya. Kadang-kadang karena dia lebih mencintai suami yang pertama dan sepertinya karakter suami yang pertamanya itu ternyata ada di anak yang kandung pertamanya, yang satu keduanya gitu daripada yang ketiga keempat dari suami sambungnya, ini kadang-kadang ada perasaan seperti lebih sayang gitu ya. Kenapa? Ya seperti itu mungkin entah cinta pertama entah yang lain, kadang ada seperti itu ya. Tapi jangan sampai perasaan sedikit yang susah adil dalam bab rasa ini bikin kemudian kita nggak bisa adil dalam sifatnya yang terukur oleh mata atau materi ya. Nanti kejadiannya seperti kisahnya Nabi Yusuf dan Bunyamin ya yang didengki sama saudara-saudaranya sendiri ya karena meletakkan pengasuhan kita pada keadilan minimal pada sesuatu yang terukur. Dan nanti anak kita juga akan belajar keadilan awal-awal itu memang bukan bisa terasa dulu, tapi bicara tentang bagaimana ukuran-ukuran dulu ya, bagaimana ini baik ya. Karena konsep keadilan dalam Islam itu kan tidak selalu kesamaan, tapi juga kesebandingan. Gitu ya, itu perlu dipahami. Supaya jadi nggak ribut, kenapa laki-laki 2, perempuan 1 bagian, nggak adil dong, ya. Dalam Islam nggak selalu bicara tentang kesamaan, tapi selalu bicara kesebandingan. Karena laki-laki dan perempuan itu bandingannya beda. Satu lebih unggul, beda bandingannya termasuk tanggung jawabnya, kewajibannya, urusan di belakangnya berbeda, maka kemudian ada sisi yang berbeda. Dan itu bukan tentang laki-laki perempuan yang lebih banyak, tapi anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, kalau dalam kasus yang lain ternyata nggak selalu lebih banyak. Ya misalkan jatuh ke bapaknya atau neneknya gitu ya, kakek neneknya atau bapak ibunya dia, waris itu kan nggak selalu bentuknya lebih banyak laki-laki. Ya, kadang ada yang lebih banyak perempuan, kadang ada yang lebih banyak laki-laki. Ya, jadi bukan jenis kelaminnya, tapi posisinya yang membuat dia menjadi berbeda. Itu kan kita pahami. Ya, ini jangan sampai anak kita juga salah prinsip adilnya ini, hingga kemudian dia dalam interaksinya banyak masalah sama orang karena nggak pintar menempatkan diri dalam sisi keadilan ini. Ya, dengan pergaulan temannya, keadilannya penting banget dalam mendamaikan persoalan, dalam memecahkan persoalan, problem solver segala macam, dia akan dicintai karena sifat adilnya. Ya, kalau sifat adilnya itu goyah hanya karena perasaan-perasaan, itu susah dalam pergaulan. Ya, minimal adilnya ini harus terbentuk dalam sifat-sifat yang yang sifat-sifat memang materinya itu kelihatan gambaran adilnya. Ya, ini satu poin saja sebenarnya. Kemudian di surat Al-Maidah dikatakan juga apa, diminta kita kemudian menjadi saksi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Para beriman, hendaklah kamu orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan juga menjadi saksi yang adil. Nah, saksi di sini juga menggunakan kata bil qist. Kenapa? Kadang-kadang kita harus ngebela jadi saksi diminta bantuan jadi saksi atas apa? Teman kita, nanti anak-anak kita, saya, temannya, dan lain-lain. Dan kadang-kadang di situlah dia membela temannya, akhirnya nggak adil, nutupin kesalahan, atau yang lain-lain. Nah, di sini kita perlu ajarkan tentang menjadi saksi yang adil, walaupun hati itu berat. Ya, tapi menjadi saksi berdasarkan material. Sesuatu yang memang kita lihat aja. Ya, harus sedikit menyingkirkan rasa di sini. Ya, seperti Nabi katakan, kalaupun Fatimah itu mencuri, maka Fatimah juga akan dipotong tangannya. Gitu ya, kalaupun anakku yang mencuri itu dipotong. Ya, walaupun siapa yang nggak bersedih? Siapa yang nggak takut anaknya melakukan? Tapi hukum. Ya, seperti itu. Itu yang disebut bil qist, atau dengan adil yang sifatnya materi. Ya, tapi lagi-lagi dicampur wala yajrimannakum syana'un qaumin ala alla ta'dilu. Nah, kemudian adilnya pakai ini lagi ya. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil ya. Ada sambungannya, kalau kamu benci jangan sampai nggak adil. Adil itu sampai rasa itu berat gitu ya. Dan berlaku adilah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Ya, ini kasih gambaran aja. Kalau kita ternyata ada satu bab yang perlu kita ajarkan dan diajarkan pertama itu dalam Al-Hujurat ayat 9, tata krama yang harus ada dalam pergaulan itu adalah berlaku adil. Ya, maka nanti poin pembelajaran kalau kita pengen tahu apa sih yang perlu kita ajarkan pada anak kita dalam pergaulannya supaya mereka bisa bersaing, bisa bertahan, bisa eksis, bisa hidup, ya nggak mati dalam pergaulan. Yang pertama adalah kemampuan dia berlaku adil. Ini penting, ya berlaku adil. Di sana ada adilnya itu berdasarkan materi atau imateri. Ada saat-saat adil itu memang tidak bisa diletakkan pada sisi-sisi yang imateri, ya. Tapi dalam bab yang materi itu memang harus bisa diikhtiarkan, gitu ya. Maka ajarin tuh anak-anak kita dari kecil.
tentang adil menggunakan logika dan adil juga menggunakan rasa, gitu ya. Dan bagaimana saat dia memilih mana harus adil. Kenapa? Nanti dalam perjalanan selanjutnya anak kita bergaul, ya, ketika dia di kelas, ketika dia masuk kuliah, ketika bahkan dia menikah nanti, adil ini akan terus-terusan dipakai dalam kehidupannya. Maka dia harus punya satu ukuran yang bisa diajarkan, yang disitulah dia bisa terukur nanti kehidupannya, bahkan ketika sosialisasi ini bicara dalam lingkup yang kecil, ketika nanti dia menikah. Karena nafkah seorang suami itu adil, harus adil. Ya, bentuknya apa? Ya tadi, material minimal. Walaupun hatinya nggak bisa gitu ya ketika dia bertiga, itu harus istri 2, 3 atau yang lain-lainnya, maka ikhtiarnya adalah dalam bab yang material. Ya, sesuatu yang terukur, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang sifatnya materi. Itu memang harus ada keadilan di sana. Ya, ini poin pertama yang diajarkan. Itu bicara tentang keadilan. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya di Al-Hujurat ayat 12, ini masih sama, ya, tentang akal dan fikir. Itu kemudian disebutkan, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan jangan mencari-cari keburukan orang lain, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, ya, ini prasangka, ini dosa, inna ba'dadh-dhonni ismun, ya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan jangan tajassus. Tajassus apa? Cari-cari keburukan orang lain, ya kan? Ini artinya apa? Ada perilaku yang kedua yang diajarkan, yang sifatnya masih akal dan pikir tadi, ya. Sifatnya akal dan pikir. Kalau yang pertama tadi bicara tentang harus kita ajarkan adil, yang kedua harus kita ajarkan anak kita untuk kemudian tidak banyak berprasangka buruk, tidak berprasangka buruk, ya. Pernah suatu ada di hadis riwayat Tirmizi, saya kurang tahu nih sanadnya, riwayatnya sahih atau tidak ya, tapi di riwayat Tirmizi itu pernah Nabi mengkhawatirkan satu keadaan ya, nanti pada zaman nanti itu kata Nabi akan ada 3 keadaan dominan, ya. Pertama, orang yang ketakutan dengan ramalan, ya. Ramalan-ramalan yang menakutkan. Oh, banyak ramalan akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Banyak ramalan-ramalan yang membuat orang tuh takut, kata dia. Kemudian ada dengki, dengki-dengki yang di mana-mana tumbuh. Dengki itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu ya. Dengki itu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Maka kita berlindung dari orang-orang yang dengki ya di Al-Falaq ayat terakhir ya. Fa'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung dari orang dengki apabila dia mendengki. Ya, kenapa nanti ain jatuhnya ya, penyakit ain. Dan orang dengki ini adalah orang yang tadi kalau ada orang kena nikmat, dia sulit ya, dia ada orang temennya beli mainan, temennya punya HP, temennya pergi jalan-jalan, dia ngedumel banget. Tapi kebalikannya, ketika dia lihat temennya susah, temennya kekurangan, temennya nilai jelek, dia ketawa, dia bahagia. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, ini dengki. Gitu ya. Dan ketiga, ada orang-orang yang ada prasangka buruk yang di mana-mana, suudzon di mana-mana. Gitu ya. Dan sahabat nanya, terus ngatasinnya gimana? Ya, untuk yang dengki, untuk yang kebanyakan dengki, ya, atau kita kok gampang banget senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, atau nanti kita temukan anak kita laporannya senang banget kalau temannya sulit, ya, dan susah banget kalau temannya dapat sesuatu, maka obatnya istighfar. Banyak-banyak istighfar kata Nabi, gitu ya. Lalu ada teman atau anak kita atau kita sendiri gitu, yang bawaannya prasangka buruk terus, prasangka pengen tahu suudzon gitu ya, prasangka buruk tentang sesuatu, maka kata Nabi obatnya adalah berhenti mencari tahu. Ya, jadi kalau ada prasangka buruk tentang seseorang, jangan dicari tahu benernya, berhenti aja. Ya, ini benar nggak ya? Misalkan ke suami gitu ya, suami saya begini. Yang bikin jadi masalah itu seringkali karena prasangka buruk ya, sebagian prasangka salah, walaupun sebagian benar ya. Artinya ada prasangka-prasangka yang dibenarkan. Ya kalau dengan bukti-bukti nyata benar boleh. Tapi kalau nggak ada bukti nyata, terus kita cari tahu, kita buka HP-nya, kita lihat percakapan, terus kita maknai dengan nada sendiri percakapan, padahal temennya ngobrolnya biasa aja, mulai, Assalamualaikum Pak, misalkan kalau suami kita nanya, gitu ya. Kemudian Pak, gimana kabarnya Pak? Ini kan. Tapi kalau kita maknai dengan nada udah prasangka, itu kan beda. Jadi kayak manja. Dan kita marah kemudian. Ya, padahal itu jadi nggak ada. Ya, maka kata Nabi, untuk prasangka buruk, prasangka negatif, suuzon, cara mengobatinya adalah berhenti mencari tahu. Nggak usah ditelusurin lagi. Stop. Dan untuk setiap berita buruk atau ancaman-ancaman buruk, bukan ramalan-ramalan buruk yang kamu dapatin, maka berlalulah. Berlalu itu maksudnya move on, udah jangan dipikirin. Ya,
Jangan terlalu ketakutan terus, karena bikin kita nggak maju-maju. Aduh, nanti katanya bakal ada resesi 2023, aduh katanya bakal gini. Kalau kita terus hidup dengan itu berat hati kita. Maka kata Nabi, kalau kita dapat ramalan-ramalan buruk tentang suatu, dan namanya ramalan kan di masa depan, bukan di masa lalu ya. Masa depan bakal begini, begini, udah jalan. Oke lah kalau itu ada ilmiah dan bisa jadi analisa, boleh. Tapi terus kalau kemudian kita terlalu takut dengan sesuatu yang tidak terukur, tidak jelas, ya, belum pasti juga, maka itu juga malah merepotkan kita. Maka tinggalin aja kata Nabi. Ya, maka berlalu aja, maka move on, maka jalan terus aja. Itu cara kita ngadepin 3 hal tadi. Ya, itu yang kalau kita pikir sekarang, makanya salah satu larangannya atau perintahnya dalam pergaulan itu nggak boleh berprasangka buruk. Dan gimana cara biar nggak berprasangka buruk? Jangan dicari tahu. Nanti dia ngomong ke kita, "Mah, temanku katanya gini." Terus pas aku perhatiin ternyata gini, dan kayaknya HP-nya juga begini, kayaknya begini. Semakin dia menyelidiki tahu, semakin prasangkanya buruk. Maka untuk mengatasi prasangka buruknya, bilang ke dia, "Udah stop. Ya, stop." Ya, ini kecuali dalam sebagian, karena sebagian dosa, berarti ada sebagian lagi yang memang diperbolehkan, ya. Sebagian prasangka dosa, tapi sebagian prasangka lagi memang dibenarkan, boleh ada, ya. Tapi kebanyakan dari kita kan prasangkanya juga di dosa, karena nggak terjadi dan nggak terkait dengan diri kita, gitu ya. Maka stop nih anak kita kalau udah mulai seperti ini, ya. Terutama nanti kapan? Usia-usia tertentu, ada saat mereka tumbuh dengan prasangka lebih, lebih daripada usia sebelumnya. Ya, kemudian tajassus wala tajassasu, gitu ya. Jangan kamu mencari-cari kerusakan atau kejelekan orang lain. Ini juga jadi poinnya, ya. Bagaimana sih kemudian karakter atau konsep dasar tata krama yang diajarkan Islam? Ya, ajarkan tentang adil, kemudian ajarkan tentang tidak banyak berprasangka, karena seringkali pergaulan kita rusak karena prasangka kita. Pergaulan kita jadi buruk karena prasangka kita. Dan anak-anak kita kelak jadi repot karena terlalu banyak prasangka buruk. Ya, kemudian karena kita kurang, jangankan dalam masalah besar, dalam pernikahan saja, kalau kita sibuk yang kita cari adalah keburukan, kita bisa jadi nggak pernah jadi nikah. Karena keburukan kita atau pasangan kita itu sama-sama banyak. Dan kalau kita tahu, bahkan kalau kita Allah membuka semua keburukan kita, bisa jadi nggak ada yang mau berteman sama kita. Ya, nggak ada yang mau berbicara dengan kita. Kita masih mau berteman, bersosialisasi, punya teman, ini kan karena kita sama-sama ditutupi keburukannya. Ya, maka nggak usah dicari-cari keburukan. Stop ketika teman, orang tua, pasangan, atau anak apalagi, terus-terusan mencari keburukan tentang seseorang. Ya, ini tata krama. Karena orang terus yang mencari keburukan, itu cenderung dia sulit sebenarnya dalam pergaulan. Walaupun sebenarnya dia punya banyak teman, tapi cenderung temannya ganti-ganti. Ya, kenapa? Karena pindah-pindah terus tuh, akhirnya nggak kuat itu dalam pergaulan, karena begitu tahu ada satu yang dicari keburukannya, dia nggak mau berteman lagi, dan terus seperti itu, ya. Maka prinsip sosialisasi ini, prinsip bergaul ini harus dimiliki anak-anak kita, itu nggak usah ajarkan dia, atau stop dia kalau dia mulai mencari-cari keburukan tentang temannya, ya, atau lingkungannya, nanti. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, yang kedua tadi krama dasar yang berlaku tentang laku dan lisan. Kalau akal dan rasa tadi turunan menjadi 3, ya. Ajarkan dia tentang adil, ajarkan dia tentang berprasangka baik, kemudian juga ajarkan dia tentang apa namanya? Tadi yang ketiga? Apa? Lupa tuh saya tajassus gitu ya. Atau jangan mencari-cari keburukan orang. Ya, ajarkan dia untuk kemudian berhenti janji-janji. Kenapa? Kalau ini nggak bisa kita kuasai, maka ini jadi justru sumber petaka dalam pergaulan. Ya, waktu ini bisa kita kontrol, disitulah kita menjadi orang yang dicari dalam pergaulan. Orang yang memimpin dalam pergaulan, orang yang dalam pergaulan itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Ya, manfaatnya dirindukan, kehadirannya dinantikan. Ini orang-orang seperti ini. Ya, kemudian yang kedua, itu adalah meliputi laku dan lisan. Ini ada di Al-Hujurat ayat 11, yang tadi. Ya, di sana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in, ayat selanjutnya. Nah, nanti ada wala talmidzu anfusakum wala tanabbaru bil alqab, ya. Di sini ada jangan pula sekumpulan orang merendahkan yang lain gitu ya, dan jangan juga mencela. Jadi nanti ada 2 turunan besarnya. Situ ada di ayat tadi, itu adalah ada kata yaskhar, ya, mengolok, dan ada kata talmidzu atau lams, itu artinya mencela, ya. Di situ ada 2 nih, yang di atasnya itu adalah mengolok-ngolok ya. Di sana dikatakan yaskhar gitu ya, la yaskhar. Ini mengolok-ngolok. Ya, yang kedua
nanti ada wala talmidzu itu mencela. Bedanya apa? Mengolok itu adalah mengeledekin kekurangan untuk jadi bahan ketawaan. Mencari seseorang, dicari kekurangannya, kemudian diketawakan ya. Ya, itu misalkan kita ketemu sama anak kita, main sama temennya, ada kekurangannya. Ya, misalkan kekurangannya bodoh gitu ya. Maka terus diledekin terus, oh bodoh nilainya segini, nilainya gede. Nah itu mengolok-olok. Itu yashar, wala yashar. Ya kan dilarang dalam agama kita untuk bergaul itu dengan cara mengolok atau mencari kekurangan untuk kemudian dijadikan bahan ketawaan, bahan bercandaan, gitu ya. Baru kemudian ada juga kata talmizu, ya atau lams, itu mencela. Ya, bedanya apa? Ulama ada yang mengatakan talmizu itu bicara di depan tentang sesuatu, entah perbuatan, tindakan yang nggak disukai di depannya. Ya, atau Yusuf Qaradawi memudahkan dengan kata talmizu seperti menusuk. Artinya membicarakan sesuatu yang menyakiti orang, yang menyakiti seorang, walaupun bukan kekurangannya, tapi sebutan-sebutan. Biasanya seperti sebutan. Misalkan salah satu nggak boleh, munafik loh, gitu ya, misalkan. Dan kita, adik-anak kita bilang gitu, munafik, ya, atau misalnya pembohong atau yang lain. Padahal itu bukan kekurangannya, itu bukan sesuatu yang dia kurang. Kalau kekurangan itu mengeluh, gitu ya, ini bukan sesuatu, dia kasih sebutan-sebutan pada orang itu. Yang itu bukan terkait dengan kekurangan kadang-kadang, tapi sebutan aja. Itu sebutan-sebutan yang seperti menusuk tadi. Maka talmizi lams, ya. Kalau kata Yusuf Qaradawi, kalau sifatnya perbuatan itu disebutnya hams, gitu ya. Dan kalau sifatnya ucapan bentuknya lams, gitu ya. Maka seperti wailul likulli humazatil lumaz, gitu ya. Humazatil lumaz. Ada kata hams, ada kata lams di sana. Nah, di sana kalau kata Yusuf Qaradawi ini menggambarkan kan tercela ya, orang-orang wailul likulli humazatil lumaz, orang-orang itu akan neraka ya, neraka humazah itu orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang akan dibakar itu. Ya, hams itu untuk celaan yang sifatnya tindakan, maka lams itu untuk sifatnya adalah ucapan-ucapan yang mencela. Ya, itu seperti itu. Kalau kata Yusuf Qaradawi. Nah, di sini jadi turunan buat kita, buat anak kita. Kalau tadi 3 yang pertama dalam akal dan rasa adalah bicara tentang apa yang kita sifatkan, imbangkan dalam rasa dan pikiran, jangan mikirin macam-macam, hati-hati gitu ya, jangan punya prasangka macam-macam, jangan cari-cari ya, nggak sampai omongan, tapi dalam pikirannya, dalam hatinya itu seperti itu, adilnya dan lain-lain gitu ya. Maka kalau ini yang kedua, kita ajarkan tata krama mereka, dasar itu adalah yang sifatnya adalah perbuatan dan tindakan, jangan biarkan mereka mengolok temannya atau mencela. Ya. Kalau celah, kita dengar temannya, wah aku punya teman, siapa? Itu si gendut. Nah, dia nggak suka tuh. Wah, mencela tuh. Padahal nggak gendut-gendut banget misalnya gitu ya. Kalau itu kekurangannya itu ngolok-ngolok. Itu yang membuat orang ketawa dengan kekurangannya. Nah, kalau kita lihat teman dia perlakuan temannya seperti itu, hentikan. Ya, kenapa? Karena ini adalah tata krama dasar dalam bersosialisasi yang diajarkan dalam Islam. Ya, kalau kita nggak gang didiknya, dia tumbuh seperti itu, kita akan jadi kerepotan sendiri buat dirinya. Ya, atau jangan-jangan anak kita yang menjadi korban diolok dan dicelanya. Ini harus kita pikirkan nanti. Ya, ini tata krama dasarnya. Saya nggak bahas panjang di sini nanti. Saya balik lagi ke sini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Maka kemudian kita masuk dalam konsep sosialisasi ya. Konsep sosialisasinya ini kemudian kita kenal dengan kata lita'arafu. Ya, lita'arafu itu bentuknya adalah timbal balik kesalingan atau simbiosis ya. Artinya apa? Yang disebut saling mengenal atau lita'arafu itu ada 2 peran. Pertama adalah kita dikenal dia dan kita mengenal dia. Ya, maka lita'arafu itu bukan sekedar bicara tentang bagaimana kita mengenal orang lain atau mengajarkan anak kita supaya dia mengenal temannya, mengenal lingkungannya, mengenal pergaulannya, tapi juga dia tidak memunculkan identitasnya dalam pergaulan itu. Ya, maka saya gambarkan nih gambarnya 3, saya menggambarkan sudut pandang ya. Jadi point of view gitu. Misalkan orang pertama itu kan saya, aku gitu ya. Aku mencoba mengenal mereka, ya, atau kamu, atau kalian, dan kalian juga mencoba mengenalku. Maka lita'arafu seperti itu. Maka konsep Islam itu, lita'arafu itu membuat kita harus bergaul. Dan bergaul itu bukan sekedar masuk dalam lingkungan, tapi tidak dikenal kehadirannya. Tidak diketahui kehadirannya. Tapi orang harus sadar dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena dia juga harus kenal kita. Ta'aruf itu kan begitu. Saling mengenal. Ya bukan cuma pengen tahu satu sisi, tapi dia harus dikenalkan tentang siapa kita. Ya, dari sini
Kita turunkan dalam konsep berapa usia. Yang pertama adalah ketika usia 0 sampai 7 tahun. Itu adalah fase pertama yang saya sebut dengan who am I, gitu ya. Itu adalah konsep tentang dia mengenal dirinya sendiri. Kenapa penting untuk dia mengenal dirinya sendiri? Karena tadi saya katakan, konsep lita'arofu adalah mengenalkan dua belah pihak. Kita mengenalkan diri kita padanya, mereka mengenalkan diri kita pada kita. Ya, artinya apa? Kita juga harus menawarkan identitas kita untuk dikenal. Ya, maka identitas itu penting dalam pengenalan. Maka hijab itu salah satu bentuknya untuk membedakan kamu dengan orang-orang kafir, kata ayat Al-Quran. Ya, diperintahkan perempuan-perempuan berhijab untuk apa? Membedakan kamu dengan orang-orang lain, agama lain. Ya, maka jilbab itu identitas. Dan identitas segera digunakan untuk apa? Untuk membedakan kamu dengan yang lain. Artinya apa? Supaya kamu dikenal. Maka supaya kita bisa lita'arofu, supaya kita bisa dikenal, kita perlu mengenal identitas kita. Karena identitas itulah yang akan membuat kita masuk dalam pergaulan. Ya, maka harus ini prinsipnya harus ada pada anak kita. Gimana sih ngajarin supaya anak itu bisa bergaul? Ya, gimana supaya anak-anak bisa muncul dalam pergaulannya berani keluar, nggak kuulen dan lain-lain gitu ya. Dia harus kenal juga dianya siapa, UMI siapa saya. Karena kalau dia kenal, dia kuatkan identitas itu, maka itu yang bisa dibawa keluar dan orang mengenal dia sebagai dirinya. Ya, maka poin pertama dalam who am I ini adalah kita belajar, anak akan belajar mengenali dirinya sendiri. Ya, anak akan belajar tentang dirinya. Siapa namanya, gitu ya. Kalau mulai sebutnya salah, benarkan. Ya, penting untuk dia mengerti namanya. Kalau namanya ada artinya, jelaskan artinya. Supaya dia mengerti arti dari namanya. Sesuatu tentang dirinya, itu dikenalkan. Jarinya ada berapa kalau masih 0 sampai 2 tahun terutama, ketika fase-fase dia masih disusuin gitu ya, dia akan belajar banyak ya, udah bersosialisasi, udah bersosialisasi. Ngeliatin apa? Ngeliatin ibunya waktu nyusu. Liatin terus matanya mandangin dan lain-lain, dia belajar untuk bersosialisasi di situ, ya kan? Dia belajar bersosialisasi itu, dia kenal dirinya. Kita pegang tangannya, kita hitungkan jari 1, 2, 3, 4, 5. Dia kenal, ini bagian dari tubuhnya, ini indranya, gitu ya. Dia kenalkan kaki, tangan, dan lain-lain, dikenalkan semua, itu bagian dari pengenalan diri, tentang modal pengenalan diri. Karena kalau kita mau lita'arofu, saling kenal, atau bersosialisasi, maka poin yang harus dimiliki adalah dia harus kenal dirinya. Dia harus kenal dirinya dulu. Anak kita harus kenal siapa dirinya, gitu ya. Kemudian setelah dirinya, dia belajar mengenal keluarganya. Ini awal muncul kan gitu, dia kenal bapak ibunya. Maka nanti biasanya 1 sampai 2 tahun, itu ada satu fase yang disebut dengan, apa namanya, stranger anxiety gitu ya. Jadi kecemasan dengan orang asing, ya. Itu ada fase-fase seperti itu. Makanya nggak heran ketika kita punya anak setahun 2 tahun, kok kayaknya nggak mau lepas, apa ini sama ibunya mulu. Itu memang fasenya begitu. Memang fase sosialisasinya begitu, masih individu banget. Dan dia baru kenal keluarganya, maka selain bapak ibunya, atau terutama ibunya ya karena nyusuin ibunya, dia menganggap yang lain asing. Maka bawaannya nangis. Dia nangis, dia marah-marah, kenapa? Stranger anxiety ini, kecemasan terhadap orang-orang asing. Jadi ini siapa gitu ya. Dan itu tumbuh biasa menjelang 1 tahun sampai 2 tahun. Mereka ada dalam fase itu. Maka pengenalan berikutnya adalah keluarga. Tadi saya katakan, dia kenal diri. Lama-lama dia belajar bersosialisasi dengan mengenal keluarganya. Ini bapak saya, ini ibu saya, rambutnya begini, badannya begini. Yang dikenal itunya dulu. Gitu ya. Bentuknya begini, suaranya begini. Ya, dia bisa rasakan, bahkan sampai sentuhannya dia bisa rasakan. Dia hafal ini yang megang bapaknya atau ibunya ya. Kita datang tutup matanya di belakang, ini siapa? Tebak. Ayah, ibu. Gitu bang, ayah. Kenapa? Dia hafal sentuhan cara ayahnya megang, dia hafal suaranya. Dia itu belajar bersosialisasi, gitu ya. Nanti kemudian juga dia belajar kemudian tentang agama. Ini penting untuk dikenalkan tentang agama. Ya, dari kecil sekitar 3-4 tahun itu sudah dikenalkan ya tentang apa agamanya Islam gitu ya, siapa nabinya, itu kita bisa sampaikan dalam bentuk hafalan-hafalan yang membuat dia ngelihat aja dulu, ya kenapa? Ini identitas yang dia bawa. Penting untuk dia ada dalam pergaulan, mengerti identitasnya. Yang berikutnya akan muncul dalam pengenalan dia tentang perilaku-perilaku. Ini di sana kenapa? Karena dalam fase 0 sampai 7 tahun, saya sudah bahas dalam 2 episode sebelumnya, itu adalah fase ketika mereka apa ya, membentuk imitasi dalam dirinya. Jadi mereka meniru, maka belajar yang paling kuat dengan adab di sini. Mereka tidak banyak menggunakan kata ketika belajar, tapi mereka mengamati gerakan, tindakan, dan disitulah kemudian mereka belajar bersosialisasi. Ya, maka ngajarin sosialisasi anak dari kecil, karena belajar adab itu dari kecil.
Ya, ajarin tentang apa? Salim ke orang tua. Salim ke orang tua caranya gini, caranya gini. Itu cara bersosialisasi. Ya, ketemu orang tua harus gimana, ketemu adiknya yang lebih muda gimana, ya suruh sayang, gitu ya. Nanti fasenya kan 3-4 tahun sebenarnya mereka juga sudah bersosialisasi, cuman banyaknya bentuknya konflik, bukan kerjasama. Nah, kita temukan umur 3 tahun itu suka pukul-pukulan, mukul temennya, mukul adiknya, segala macam. Ya, kenapa? Karena sebenarnya masih egosentris, tapi baru belajar tentang sosial. Maka kalau ketemu orang, bawaannya berantem, konflik, konfrontasi, bukan kerjasama. Nanti kalau main bareng suka rebutan bareng. Kenapa? Ngerasa masing-masing egonya kuat. 3-4 tahun kan begitu muncul. Nanti 5 tahun ke atas baru mulai mereka belajar sosialisasi yang baru bentuknya kerjasama pelan-pelan. Ya, sama-sama masukkan bola, sama-sama apa. Tapi di bawah 5 tahun, 3-4 tahun. Ini kan enggak. Ya, bentuk sosialisasinya mereka cenderung sifatnya konflik, konfrontasi. Ya, satu nangis, kalau sama adiknya satu ada yang nangis, satu yang menang gitu ya. Kenapa? Karena memang belum bentuk kerjasama, tapi ini bagian dari belajar sosialisasi, ya kan? Maka anak-anak itu belajar konflik memang dari awal. Itu kenapa di Islam tadi dikatakan di Al-Hujurat ayat 9, salah satu cara kita ya yang harus kita punya, salah satu tata krama dasar yang harus kita miliki adalah mendamaikan konflik. Wa aslihu baina gitu ya. Wa aslihu bainahum. Tadi kan gitu ya. Jadi damaikan dengan keadilan. Maka nanti kita ajarkan anak kita selesaikan konflik dengan keadilan. Ya, biar ribut sama kakaknya, sama adiknya, selesaikan konflik dengan keadilan. Karena ini yang penting, karena konflik itu nggak mungkin hilang. Bahkan konflik ini dipelajari dia lebih dahulu daripada kerjasama. Dia udah berkonflik dengan adiknya sebelum dia bisa kerjasama dengan adiknya. Itu yang terjadi loh di anak-anak kita. Kenapa ribut mulu sama adiknya ya? Adiknya kayaknya oh, cemburuan dan lain. Karena memang awalnya dia belajar konflik dulu. Baru nanti kemudian dia belajar bekerja sama. Tahapan belajar sosialisasinya itu begitu. Ya, nanti ketika dia udah mulai tumbuh kerja sama, adiknya tumbuh baru konflik. Jadi adiknya anggapnya konflik, dia kerja kerja sama, gitu kan? Sampai nanti mereka tahapnya kalau punya kakak adik itu sama-sama dalam tahap kerjasama. Dan untuk menyelesaikan konflik ini, kuncinya adalah tadi, kuncinya adalah keadilan. Ini harus kita ajarkan. Contohkannya siapa? Sebelum 7 tahun yang mencontohkan keadilan adalah orang tua. Ya, walaupun tadi mungkin rasa ini nggak nyaman, nggak serk yang namanya keadilan kadang-kadang salah. Kayak pemain bola, gitu ya, lagi main bola, yang satu bilang harusnya penalti, yang satu nggak penalti. Wah, debat tebal bisa nggak bisa habis, gitu ya. Tapi kan patokannya adalah dalam rule of law, rule of game-nya ya, atau aturan hukumnya itu, aturan permainannya itu. Ini jadi penalti atau enggak. Nah, itu yang membuat jadi rasa adil itu memang bentuknya harus jadi terukur. Ya, di situ tadi sudah sampaikan ya bentuk-bentuknya. Nah, ini semua adalah who am I, fase ketika dia bertanya tentang siapa saya, dan ini harus dijawab dan dikenal dia sampai dia umur 7 tahun. Saya siapa? Ya, keluarga saya siapa aja? Ya, agamanya apa? Nama bapak saya siapa? Nama ibu saya siapa? Gitu ya. Agama saya apa? Perilaku-perilaku dasarnya. Misalkan gimana dia harus menolong saudaranya, gimana dia salim, gimana dia sopan santun, gimana dia yang bilang maaf, misalkan assalamualaikum ketika datang. Ini kan prinsip-prinsip dasar sosialisasi. Kalau kamu pulang ke rumah bilang apa? Salam, assalamualaikum. Kalau mau pergi, salim tangan, bilang salam. Ini pelajari, kenapa? Karena fase peniruan. Ya, fase mereka belajar dengan pengulangan-pengulangan, inilah waktu paling tepat untuk anak-anak belajar adat. Kemudian, ada fase berikutnya adalah I know who you are, gitu ya. Saya tahu siapa kamu, ya. Adalah fase ketika anak, maaf saya belum selesai, ini bukan 7 tahun, tapi 7 sampai 10 tahun, ya. Fase 7-10 tahun, ketika anak-anak mulai belajar tentang di luarnya. Ya, maka dia harus paham tentang perbedaan. 7 sampai 10 tahun mulai mereka nanti memahami beda-beda, gitu ya. Masuk jenis kelamin dan lain-lain. Walaupun mungkin di bawah 7 tahun mereka sudah kenal. Karena mereka sudah mulai punya 4-5 tahunan kan sudah mulai maaf punya kecenderungan memegang-megang alat kelamin. Biasanya seperti itu ya. Mulai mencirikan sesuatu, tapi kemudian mulai memahami perbedaan di 7-10 tahun. Kenapa? Inilah fase yang disebut dalam istilah-istilah fikih adalah fase mumayyiz. Ketika akal anak itu sudah tumbuh baik, kemampuan bahasa, logika, angka, ini sudah menjadi utuh pada anak-anak. Ya, dan di fase ini anak-anak sudah memahami perbedaan. Kenapa? Karena salah satunya ini bisa dimudahkan dengan karena tumbuhnya kemampuan berbahasa mereka. Maka bisa kita sampaikan dengan kata-kata perbedaan itu. Kalau sebelumnya perbedaan itu mereka lihat dari tindakan dan perbuatan dengan apa yang mereka pandang dan lain-lain, dan kemudian mereka mencoba menyimpulkan sendiri, maka usia 7-10 tahun, karena kemampuan bahasa mereka sudah tumbuh, maka perbedaan itu bisa diberitahukan oleh kita. Ya kan? Nih, kenapa mama pakai jilbab?
yang ini nggak pakai jilbab karena mama muslim. Nah, ya, agamanya Islam, yang ini bukan Islam. Sebelum 7 tahun bisakah disampaikan? Bisa. Tapi kadang-kadang kita akan ketemu fase-fase kritis. Kalau dulu saya punya anak, ya, waktu masih TK, dia datang, gitu ya, ke warung, ya, di warung itu ada ibunya itu perempuan, gitu ya. Ibunya itu perempuan, dan dia nggak pakai jilbab, gitu ya. Terus dia kritis itu, gitu ya. Sebut dia udahan ya, walaupun nggak ngomong langsung ya. Tapi ke saya cerita, kenapa perempuan nggak pakai kerudung? Nah, dia bertanya seperti itu, gitu ya. Kenapa perempuan nggak pakai kerudung? Dia bertanya seperti itu karena di sekolahnya cenderung sekolah Islam, jadi pakai kerudung. Jadi yang dia tangkap adalah perempuan pakai kerudung, gitu ya. Kenapa nggak pakai jilbab? Nah, pertanyaan seperti itu bisa diajarkan lebih mudah di anak 7 sampai 10 tahun karena sudah bisa mulai paham perbedaan karena logikanya sudah mulai terbentuk. Maka dia harus mulai dikenal lingkungannya. Dikenalkanlah siapa gurunya. Ya, tanya, ya, tanya untuk kita melatih sosialisasi. Kalau dia sudah masuk SD, kan usia SD rata-rata. Kita tanya nama gurunya siapa. Siapa aja nama gurunya, siapa aja nama temannya. Namanya cenderung mereka sudah bisa membahasnya dibandingkan anak-anak TK. Anak TK kalau kita tanya gurunya, itu cenderung mereka sendiri bingung nama gurunya siapa. Karena masih fase banyak pengenalan diri. Kalaupun dia hafal nama guru, cenderung 1, 2 guru yang dihafal. Tapi ASD cenderung dia sudah mulai bisa menghafal banyak guru. Kenapa? Karena era mereka sudah mulai masuk ke dalam sosial sentris. Mereka sudah mulai menghafal lingkungan. Mereka hafal temannya namanya siapa, gurunya, rumah temannya di mana, alamat temannya, komplek temannya di mana, pengen ke rumah temannya, kenapa dia tinggalnya di sini. Mulai tumbuh di situ 7 sampai 10 tahun. Yang itu belum muncul mungkin di usia 7 tahun ke bawah. Yang kalau kita tanya gurunya, dia bingung, nama temannya dia aja bingung menyebutkan, ya kan? Ya, kebetulan anak saya yang kedua dulu waktu masuk SD-nya itu masih di bawah 7 tahun, gitu ya. Jadi pas dia kelas 1, kelas 2, karena kelas 2 juga belum 7 tahun waktu itu ya, baru belum nyampe 7 tahun, itu kalau ditanya sama teman dan gurunya bingung deh, gitu ya. Tapi saya tidak marah, kenapa? Karena belum fasenya gitu ya, belum fasenya seperti itu. Jadi masih senang sendiri karena kecepatan dulu masuknya. Tapi beda dengan kakaknya yang sudah lebih mengenal temannya, gurunya gitu ya, karena nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau adiknya waktu dulu cepetan masuknya, itu dulu fase yang dialami seperti itu. Ketika ditanya nama gurunya, dia bingung gurunya siapa. Gitu ya, karena fase dia untuk mengenal lingkungannya belum. Ini baru ada di 7-10 tahun. Ya, makanya saya sampaikan, kalau mendidik anak itu jangan ukur berdasarkan kelas, tapi berdasar usia. Ya, karena di Islam, pembatasan atau pengukuran salah satu kecakapan, salah satu yang dipakai standar itu adalah usia memang untuk mengukur kecakapannya, gitu ya. Ya, kemudian dia juga belajar tentang baik buruk perilaku lingkungan. Ya, entah dari guru, entah dari mana dia dikasih tahu tentang ini baik, ini buruk. Ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilakukan. Ini nakal apa enggak. Itu perlu disampaikan. Karena dia sudah mengenal baik dan buruk. Ya, salah satu tanda mumayyiz, saya sering sampaikan ya. Mumayyiz itu tanda dia sudah mengenal baik dan buruk. Ini sering saya sampaikan juga. Ya, salah satu bentuknya biasanya para ahli fikih mengatakan dalam bab hadonah atau memilih tentang diasuh oleh siapa, semisal bapak ibunya sudah bercerai, ya sudah bercerai bapak ibunya, kemudian dia dipilih untuk mau ikut suami bapaknya atau ibunya, gitu ya. Maka dalam fikih usia 7 tahun tuh anak itu sudah boleh fikih klasik. Walaupun dalam hukum Indonesia itu di 12 tahun, ya. Tapi dalam fikih dia sudah boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Karena para ulama menganggap usia 7 tahun itu dia sudah tahu mana yang baik atau buruk buat dirinya. Ya, tanda-tanda mumayyiz saya sampaikan. Paling enggak dia tahu kanan kiri, dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa makan nyuap sendiri, dia bisa toharah sendiri, maka dia dianggap sudah mumayyiz. Ya, dia sudah tahu bisa membedakan mana yang baik atau buruk buat lingkungannya. Ya, di sini akan tumbuh. Dan di sini dia akan bisa membedakan mana teman baik dan buruk. Kalau enggak disampaikan perlu, karena ini adalah kemampuan untuk bersosialisasi oleh kita. Ya, yang terakhir itu ada cara interaksi dengan lingkungan. Ya, dia akan tahu bagaimana dia harus bertahan. Dan dia akan belajar untuk diterima dalam sebuah peer atau teman sebaya, peer group ya, kelompok teman sebaya. Kan lebih kuat bahkan dari kita orang tuanya. Dan akan lebih mengkuat lagi nanti di usia 10 tahun ke atas ya. Peer pressure itu, tekanan teman sebaya itu ya. Karena dia sudah ingin mengidentifikasikan diri untuk kemudian diterima. Ya, ini di usia 7 sampai 10 tahun. Biasanya kalau teman laki-lakinya begini, dia ikut begini gitu ya, ikut-ikutan ya. Kenapa? Karena saya pengen diterima dalam sebuah komunitas atau kelompok. Kemudian saya percepat ya, karena sudah waktunya ini, saya tadi mempercepat materi ini ya, karena cukup panjang materinya. Yang terakhir adalah mutual understanding, yaitu di 10 sampai 7 tahun, 10 sampai 17 tahun. Sampai 17 tahun mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Kalau secara umum sebenarnya akhir balik itu di umur 15 tahun ya. Saya sedikit panjangkan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah.
ya. Itu ada beberapa bab yang dialami oleh anak-anak kita dalam fase ini. Ya, pertama uncertainty identity atau, dia belum cukup jelas tentang identitas atau masa-masa pencarian identitas dia, ya. Di masa seperti ini, dalam bersosialisasi dia akan mencari dulu, "Siapa saya sih sebenarnya?" Ya, usia 10 sampai 15, 17 tahun, ini anak-anak masuk dalam keinginan bersosialisasi dengan mulai pertanyaan, "Saya apa?" Ya, setelah saya mengenal saya siapa tadi, kemudian saya kenal teman-temannya gini, kemudian dia akan merumuskan lebih personal, "Saya itu jadi gimana sih sebenarnya?" Ya, jadi saya tuh siapa? Saya mau jadi apa? Saya mau kemana? Itu sudah mulai terbentuk. Kenapa? Karena pikiran masa depan sudah mulai ada. Ya, walaupun yang dimaksud dengan saya mau jadi apanya itu belum selalu tentang cita-cita, tapi saya mau jadi apa adalah saya pengen diterima dalam sebuah lingkungan. Maka nanti ada di bawah community session, ya. Mereka pengen masuk atau diterima atau dihargai atau berada dalam sebuah komunitas dan kemudian dia akan mengidentifikasikan dirinya dalam komunitas itu, ya. Makanya kalau misalkan dia masuknya tertariknya pada maaf ya, misalkan musik K-pop, dia akan mengidentifikasikan dirinya. Pakaiannya, cara bajunya, yang didengarnya, pada teman-teman yang ada dalam komunitasnya itu, ya. Kalau dia misalkan tertariknya dengan yang hafalin Quran, yang apa ya, maaf ya, yang cenderung misalkan pada agama gitu ya, mungkin dia akan mengidentifikasikan dirinya, termasuk cara berpakaiannya, cara bicaranya di 10 sampai 17 tahun ini pada sesuatu yang itu seperti diidentifikasikan dirinya ada di mana. Dia akan memilih kelompok, ya. Dari sini kemudian anak-anak kemudian melakukan peran identitasnya tadi. Ya, saya udah ketemu saya apa, ini kenapa saya sarankan kasih tahu dari awal kita siapa. Semakin dia mengenal dirinya siapa, agamanya lebih dikenal dari awal, keluarganya lebih dikenal dari awal, maka bab ini dia sudah tidak dalam pencarian, tapi sekedar peneguhan peran tadi. Kan dia sudah mengatakan, "Saya orang Islam, dari bapak saya dan ibu saya yang seperti ini," misalkan ya, yang beradab, yang terdidik, yang sopan santun, yang punya martabat dan keluar dari keluarga baik-baik, misalkan dia bicara seperti itu, maka kemudian dia akan mencari komunitas yang menampung itu semua. Ya, kemudian peran identitas tadi itu udah dikenal, apalagi dia sudah mengenal identifikasi tentang agamanya. Islam itu bagaimana, bab-babnya, apa yang wajibnya, apa yang harus dijaga, apa yang harus dikuatkan, maka di sini menjalankan peran-peran identitasnya. Ya, kalau dalam keislaman, peran identitas itu kan 2, ya, yang pertama adalah menjadi hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Yang kedua adalah menjadi apa, khilafah, gitu ya, atau pengganti khalifah, khilafah, ya. Khalifah, jadi khilafah sensitif nih intinya. Jadi khalifah atau, pemimpin di muka bumi ini. Kata khalifah ini sendiri kan bermakna baru, ya, khalaf itu kan baru, salaf lama, maka ulama salaf, ulama zaman terdahulu, ulama khalaf, ulama-ulama kekinian, maka khalaf itu pengganti. Maka khalifah di muka bumi adalah pengganti dari Allah di muka bumi. Maka manusia kata Allah diciptakan sebagai apa? Khalifatul fil ardh, ya, jadi, pengganti Allah di muka bumi, ya pengganti Allah. Ya Allah yang memakmurkan, maka dia makmurkan bumi. Ya Allah yang menghidupi, maka dia hidupkan bumi sebagai penggantinya. Penjaga hukumnya, penegaknya, penjaga syiarnya, itu kan ya khalifah. Ya kan? Nah, peran identitas ini kalau sudah ditemukan oleh anak kita akan temukan anak kita di usia 10 sampai 17 tahun ketika dia masa SMP atau SMA, mungkin kenal dengan Islam, mungkin tiba-tiba aktif menyebarkan Islam. Dia bikin konten, dia bikin apa yang kemudian, wah ini pengen apa? Pengen nyebarin Islam. Kenapa? Mungkin peran identitasnya sudah diketahui. Ya, semakin cepat dia mengetahui peran identitasnya, semakin dia cepat memutuskan lebih certainly, ya langsung segera menegaskan dia itu apa, kemudian dia masuk dalam komunitas yang sama, dia jalankan perannya, dan kemudian dia bertanggung jawab dengan identitasnya tadi, ya. Semua identitas itu ada pertanggungjawabannya. Ya sama dengan maaf ya, misalkan menggemarinya K-pop, maka tanggung jawab sebagai penggemar K-pop pasti ada tuntutannya, ya kan? Minimal pakaiannya lah, minimal pergaulannya, minimal barang yang dimilikinya, itu kan selalu ada, ya kan? Sama, begitu dia masuk dalam lingkungan yang lain, bahkan selalu ada tanggung jawab dari identitas yang dia pilih, komunitas yang dipilih tadi, ya. Entah dia harus ngajinya, menghafal Qur'annya, gitu ya, atau yang lainnya, dan itu nanti masuk dalam cara dia bersosialisasi ketika usianya 10 sampai 17 tahun, ya. Ketika 7 sampai 10 tahun dia mengenal dirinya, 0 sampai 7 mengenal dirinya, 7 sampai 10 tahun dia mulai kenal lingkungannya, usia 10 sampai 17 tahun mulailah konsep ta'arufu, mutual understanding, kesaling pahaman, kesaling mengenalan. Dia tahu siapa dia, ya, dan dia tahu siapa orang lain. Dan dia tahu supaya dia diterima orang, dan dia juga tahu supaya ternyata orang menerima dia, gitu ya. Ini prinsip
mutual understanding. Dia tahu cara bergaul supaya diterima, dan dia juga tahu cara supaya orang mau menerimanya, gitu ya. Dia selalu dibanding 2 arah tadi, karena tidak sendirian, tidak bekerja sendiri, tidak menjadi bebek yang ngekor terus kemana-mana, karena dia tahu identitasnya apa, ya. Jadi tahapannya, kalau sekarang kita memunculkan anak-anak kita dari usia 10, 17 tahun punya konsep-konsep ini, mulailah dari semakin awal anak kita mengenal dirinya, itu semakin mudah kemudian di usia 10, 17 tahun untuk kemudian mereka melakukan peran-peran yang sudah dia kenal sebelumnya.